Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1386. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan penjaga keamanan dan patahkan satu tangan dan kaki yang kau pilih dalam waktu 10 menit. Setelah kau melakukannya, maka aku akan melepaskanmu. Jika kau masih bersemangat setelah 10 menit, jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi selanjutnya. Setelah pidatonya, Steve Lee dengan santai duduk di sofa, lalu menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya sambil menyipitkan mata ke arah Harvey York. Ketika sekretaris cantik memandang Steve, mata mereka semua bersinar terang karena takjub. Ini adalah karakter hebat legendaris, CEO legendaris yang mendominasi. Ini adalah orang yang bisa memenangkan pertempuran apapun dengan perencanaan yang matang. Dan dibandingkan dengan dia, Harvey hanyalah beberapa kotoran. Harvey terkekeh saat melihat pemandangan itu. Sepertinya kau sedikit lebih pintar dari saudaramu yang sudah mati. Setidaknya kau tahu kau membutuhkan kekuatan dalam jumlah untuk menyerangku. Steve menjawab dengan tenang. Ini bukan hanya kekuatan dalam jumlah. Kami memiliki 200 di sini ketika kau sendirian. Kami masih memiliki 200 orang jika kau dapat memanggil 1000. Aku mengerti. Aku akan mengabulkan keinginanmu kalau begitu. Harvey tersenyum dan memutar nomor di teleponnya. Dapatkan 1000 orang di sini. Tidak lebih, tidak kurang. Pihak lain memintanya. Semua sekretaris tertawa dingin ketika mereka melihat Harvey menelepon. Dia berpura-pura. Dia masih berpura-pura. Dia masih berpura-pura bahkan sekarang. Apakah dia tidak takut mati? Ketiga Raja Surgawi berjalan maju dan dengan dingin berkata, apakah kau masih tidak akan berlutut? 200 sabuk hitam taekwondo bergerak maju dengan senyum mengancam di wajah mereka. Buk buk buk. Pada saat ini, langkah kaki yang sibuk bergema dari luar Golden Pond Mountain Villa. Langkah kaki terdengar cukup teratur. Itu cukup keras selama malam yang sunyi. Dengan suara ledakan besar, seseorang menendang pintu depan. Apa? Steve dan yang lainnya tanpa sadar menoleh. Mereka gemetar tanpa akhir setelah melihat pemandangan itu. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar villa, hampir segelap malam. Segera, raungan bergema di mana-mana. 1000 saudara dari jalanan Buckwood ada di sini untuk pesanan Anda. Tidak lebih, tidak kurang. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya. Suara yang tadinya keras dan menggelegar menjadi sunyi senyap. Bahkan tetesan jarum bisa terdengar. Pemandangan yang mengejutkan itu bahkan lebih mengejutkan daripada ketika 1000 orang muncul. Sekretaris yang dingin semua tercengang oleh pemandangan itu. 1000 pria. 1000 pria datang ke sini. Steve dan yang lainnya juga tercengang. Steve mengatakan bahwa dia hanya akan memiliki 200 orang, apakah Harvey sendirian atau bersama 1000 orang. Namun dia tidak menyangka Harvey mampu mengumpulkan 1000 orang. Bagaimana ini mungkin? Kematian Cham dan Rick telah membuat Steve melebih-lebihkan konsultan York ini. Itulah mengapa dia membawa semua profesional di bawah sayapnya. Tapi yang jelas, dia masih meremehkan Harvey. 200 sabuk hitam taekwondo yang kuat dan garang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1000 pria. Meskipun sabuk hitam mahir bertarung, tempat itu akan benar-benar kacau jika mereka akan bertarung. Mereka akan menderita kerugian yang signifikan karena mereka tidak akan memiliki cukup ruang bagi mereka untuk memamerkan kehebatan taekwondo mereka. Belum lagi kekuatan 1000 gangster telah menimbulkan ketakutan di hati mereka. Semua sekretaris mundur beberapa langkah karena ketakutan. Ketiga Raja Surgawi juga membeku. Bocah, siapa kau? Pada saat itu, Steve akhirnya sadar kembali. Pria di depannya bukan hanya konsultan. Bab 1387. Steve Lee telah berada di sekitar negara khas selama bertahun-tahun. Dia telah mendengar semuanya dari keempat penguasa Wolsing hingga keenam Pangeran Mordu.
Harvey York seharusnya memiliki gelar bergengsi untuk seberapa kuat dia, namun tidak banyak informasi tentang dia ketika Steve melakukan pemeriksaan latar belakang. Dan di dalam bayang-bayang itu, dia melihat pria lain. Tyson Woods. Pemula baru di jalanan Southlight, Tyson Woods. Meskipun Star Chaebol tidak memiliki interaksi dengan Southlight sebelumnya, mereka telah memeriksa secara memadai semua karakter besar di Southlight sebelum datang ke sini. Dan dari semua orang yang mereka periksa, Tyson adalah orang yang paling mereka kagumi. Menurut rencana Star Chaebol, mereka harus melakukan segala daya mereka untuk lebih dekat dengan Tyson, apapun yang terjadi. Dengan dukungan dari jalanan Southlight, Star Chaebol dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa pendatang baru yang legendaris di jalanan, Tyson, benar-benar membawa 1.000 orang untuk mengangkat Harvey sambil benar-benar hormat. Steve harus memeriksa kembali latar belakang Harvey karena ini. Ada 150 juta orang di sini di negara H. Warga negara yang cakap ini bukanlah seseorang yang bisa dipahami oleh orang-orang seperti kalian dari Country J. Karena kau memberiku kesempatan sebelumnya, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut, berlutut. Kau tidak harus mati kalau begitu. Seru Harvey dengan dingin. Tyson tertawa dingin. Dengar itu. Berlutut dan berlututlah agar kau bisa bertahan hidup. Pada saat ini, 1.000 gangster telah mengepung 200 sabuk hitam taekwondo. Setiap gangster juga dipersenjatai dengan senjata. Sabuk hitam taekwondo bukan tandingannya. Berlutut. Merendahkan diri. Ekspresi ketiga Raja Surgawi itu suram. Jika ada yang berbicara dengan mereka seperti ini, mereka sudah bisa mengakhiri hidup mereka. Tetapi pada saat itu, mereka tidak marah sama sekali. Wajah mereka telah membeku. Pasalnya, pihak lain memang memiliki kemampuan untuk membuat mereka semua berlutut. Tapi mereka adalah Raja Surgawi dari Star Chaebol di negara H. Bagaimana mungkin mereka bisa berlutut begitu saja? Jika mereka berlutut, mereka tidak akan punya hak untuk mengangkat kepala lagi seumur hidup mereka. Mereka bahkan mungkin perlu bunuh diri untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka. Harvey tidak tertarik untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang dari Country J. Dia dengan tenang memberikan perintah. Bunuh mereka semua. Dengan lambaian tangan Tyson, 1.000 gangster yang sangat terlatih segera menerkam ke depan pada saat itu. Jadi bagaimana jika sabuk hitam taekwondo itu kuat? 2 tinju kurang dari 4. Mereka semua dipukuli sampai ke tanah. Masing-masing dari mereka meratap kesakitan sekeras guntur. Ada ungkapan terkenal di negara H, bunuh kepala dan tubuh akan mati, kata mereka. 3 Raja Surgawi semuanya menunjukkan ekspresi sedingin es. Mereka semua bergegas menuju Harvey ke 3 arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ketiga yang disebut Raja Surgawi itu semuanya sabuk hitam taekwondo. Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, dan mereka juga cepat. Sebuah pukulan tinju bisa dengan mudah membuat lubang melalui papan kayu. Tapi masalahnya adalah Harvey masih lebih cepat dari mereka, jauh lebih cepat. Sebelum ketiganya bahkan bisa mendekati Harvey, mereka sudah melihat tangan kanan Harvey berayun ke arah mereka. Tamparan, tamparan, tamparan. Semua wajah mereka memiliki tamparan keras yang bergema dari mereka. 3 Raja Surgawi semuanya menangis kesakitan saat mereka dikirim terbang. Wajah mereka berlumuran darah saat mereka mendarat di tanah. Mereka berguling-guling di lantai sambil memegangi wajah mereka yang benar-benar cacat. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti yang disebut Raja Surgawi yang tak terkalahkan. Beberapa sekretaris dingin berteriak ketakutan, tidak lagi memiliki sikap untuk memandang rendah Harvey lagi. Harvey tidak berhenti di situ. Dia berjalan ke depan dan mematahkan leher ketiga Raja Surgawi dengan kakinya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berkata dengan tenang sesudahnya. Berlututlah jika kau tidak ingin mati. Bab 1388. Ekspresi Steve Lee sangat mengerikan. Dia berseru dengan dingin pada saat ini. Harvey, kami menyerah. Tolong jangan bunuh kami. Bahkan sebelum Steve sempat mengirimkan pesanannya,
sabuk hitam taekwondo dari Country J sudah menghempaskan lutut mereka ke lantai. Banyak dari mereka mengangkat tangan di atas kepala, menandakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat sama sekali. Terhadap 1.000 orang yang terlatih, mengakui kekalahan dengan jujur adalah satu-satunya keputusan. Dibandingkan dengan bertahan hidup, jadi bagaimana jika mereka harus menyerah? Harvey York memiringkan kepalanya sedikit. Tyson Woods kemudian segera maju dengan beberapa orang lain untuk mengikat sabuk hitam taekwondo itu. Hanya Steve dan sekretarisnya yang cantik yang masih berdiri di antara semua orang dari Star Chaebol yang kuat dan garang. Harvey York, kau melewati batas. Pada akhirnya, aku masih putra perwakilan Lee dari Star Chaebol. Aku adalah karakter besar bahkan dibandingkan dengan semua orang di perusahaan. Aku bukan seseorang yang bisa kau hina sesukamu. Steve mendidih karena marah. Kebanggaan dari Country J melonjak melalui nadinya. Nada bicara Harvey sedingin es saat ini. Bicaralah sambil berlutut. Sementara aku berlutut. Steve benar-benar marah. Dia tertawa maniak sambil marah. Harvey York, kau pikir kau siapa? Bukan hanya Buckwood atau Southlight, siapa yang berani memintaku berlutut di seluruh negara H? Tak satu pun. Bahkan jika ada, orang-orang dari Country J tidak akan tahan dengan penghinaan semacam itu. Meskipun Harvey memiliki kekuatan dalam jumlah, Steve memiliki kebanggaan mutlak pada dirinya sendiri. Saat dia bertugas di militer Country J beberapa dekade yang lalu, dia telah menjadi murid terakhir dari Master Taekwondo top di sana. Dengan keahliannya, dia bisa dengan mudah melawan 100 orang sendirian. Jika dia ingin darah ditumpahkan ke sungai, itu juga bukan hal yang sulit. Disinilah kepercayaannya terletak untuk memperjuangkan otoritas dalam Star Chaebol selama bertahun-tahun. Steve tidak berniat untuk menunjukkan tangannya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak ingin menyembunyikannya lagi ketika Harvey menginjak-injaknya. Harvey York, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari seorang Master Taekwondo. Steve perlahan melepas jaketnya dan memperlihatkan sabuk hitamnya. Tamparan. Harvey maju selangkah dan segera muncul di depan Steve, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Steve. Kaki cambuk baja. Steve dengan marah berseru sambil mengayunkan kakinya. Dia menggunakan jurus pembunuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, telapak tangan Harvey sudah mendarat di wajah Steve. Dengan suara embusan yang keras, tubuh Steve terlempar. Di depan telapak tangan Harvey, tidak ada artinya bagi murid terakhir Master Taekwondo, sabuk hitam, atau kaki cambuk baja. Wajah Steve membentur lantai. Jejak telapak tangan yang cerah terlihat di wajahnya. Dia berjuang untuk berdiri kembali, tetapi Harvey maju selangkah lagi untuk menamparkan wajahnya sekali lagi. Tamparan. Steve dikirim terbang lagi saat dia menangis kesakitan. Tamparan. Sabuk hitam Taekwondo. Murid terakhir dari Master Taekwondo. Kaki cambuk baja. Star Chaebol tidak berdiri untuk penghinaan. Harvey tersenyum sambil mendaratkan semua tamparan di wajah Steve. Steve dikirim terbang setiap saat. Wajahnya bengkak seperti babi. Tamparan. Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Hanya warga Country J yang berani berperilaku tidak bermoral ini di negara H. Apa yang memberimu dorongan keberanian yang tidak memadai dan bodoh? Bab 1389. Wajah Steve Lee bengkak seperti babi. Dia berteriak dengan marah sementara mulut dan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Dia adalah keajaiban yang sangat terkenal di Country J, mahir dalam sastra dan kecakapan tempur. Dia juga murid terakhir dari Master Taekwondo saat itu. Putra perwakilan Star Chaebol. Tidak peduli perspektifnya, dia masih karakter besar dengan status hebat. Tetapi pada saat ini, dia hanyalah seekor anjing yang tenggelam di depan Harvey. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya untuk melawan. Yang paling penting adalah jika Harvey menggunakan jurus legendaris apapun melawan Steve, dia akan mengaku kalah. Tapi Harvey hanya menggunakan telapak tangannya. Aku tidak peduli betapa mewah atau menakutkannya gerakan Steve. Aku akan mendatanginya dengan tamparan di wajahnya. Yang penting adalah dia tidak bisa memblokir mereka bahkan jika dia mau.
Menghindari mereka juga tidak mungkin. Tamparan. Dengan tamparan lain, Steve sekali lagi dikirim terbang. Ayo, kau karakter besar dari Country J. Tolong beritahu aku. Apa maksudmu kau tidak berdiri untuk penghinaan? Pada saat ini, yang disebut berdiri untuk penghinaan hanyalah lelucon. Steve telah mengalami tamparan demi tamparan di seluruh wajahnya, dan tubuhnya terlempar ke kiri dan ke kanan. Tidak ada cara untuk mengenalinya melalui wajahnya lagi. Yang lain semua tercengang oleh pemandangan itu. Sekretaris cantik telah melihat Steve menendang kepala pengawal Amerika Selatan dengan mata kepala sendiri. Kekuatannya bukan untuk dicemooh. Tapi kenapa dia terlihat seperti anjing sekarat di depan Harvey? Dengan tamparan terakhir Harvey, wajah Steve menghantam lantai. Tidak peduli seberapa keras Steve berjuang, dia tidak bisa berdiri kembali. Darah mengucur deras dari mulutnya. Harvey dengan dingin berjalan di depannya sekali lagi dan bersiap untuk memberikan tamparan lagi. Steve gemetar ketakutan saat itu. Semua kebanggaan, arogansi, dan penghinaan segera dibuang keluar jendela pada saat itu juga. Seorang master dari satu generasi, murid terakhir dari seorang master taekwondo, telah membanting lututnya ke lantai. Berhenti. Berhenti memukulku. Aku salah. Maaf. Kata Steve sambil menggigil ketakutan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan dipukuli sampai mati. Berlututlah dengan lurus. Jawab Harvey dengan tenang. Dia masih memiliki keinginan untuk memukulnya. Mata Steve berkedut. Dia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan yang sangat indah dari sakunya dan berkata sambil membungkuk. Konsultan York, katakan saja jika kamu ingin aku melakukan sesuatu. Jika kamu akan membunuhku, katakan saja. Aku bahkan akan melakukan perbuatan itu sendiri. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu. Secara alami, karakter besar di Star Chaebol yang tidak tahan penghinaan ini sama kecilnya dengan anjing. Harvey mengambil sapu tangan dan menyeka darah dari telapak tangannya dengan ringan. Gerakannya tenang dan hati-hati. Dua hal. Nomor satu, aku tidak peduli transaksi macam apa yang dilakukan Star Chaebol dengan keluarga Yates Amerika, tetapi aset yang mereka miliki, secara sah adalah milik warga negara H. Aku memberimu 1 hari. Aku ingin melihat aset-aset itu kembali ke tempat yang seharusnya. Nomor 2, orang-orang dari Star Chaebol tidak diizinkan untuk mengambil langkah lain di Southlight setelah semuanya berakhir. Jadi, aku katakan, aku akan membunuh siapapun yang berani datang ke sini lagi. Apakah ada masalah? Steve mengangguk sambil membungkuk dan berkata, yakinlah, Konsultan York. Aku akan menangani semuanya dengan benar. Aku hanyalah anjingmu mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan menggigit siapapun yang kamu minta aku gigit. Harvey berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tyson Woods, di sisi lain, menendang Steve ke tanah sambil menunjukkan penghinaan total. Anjingnya. Apakah kau bahkan layak? Bab 1390. Di lantai bawah Gardens Residence, sebuah Rolls-Royce Phantom merah muda diparkir di tempat parkir khusus. Banyak orang menunjukkan segala macam emosi, dari kekaguman hingga kecemburuan, ketika mereka lewat. Ada seorang pria jangkung dan ramping bersandar di sisi mobil. Orang-orang yang lewat semua terpikat oleh pandangannya. Banyak wanita bahkan menganggapnya sebagai pangeran tampan mereka. Segera setelah itu, seorang wanita yang sangat mempesona berjalan keluar dari Gardens Residence. Tatapan Mandy Zimmer sedikit kesurupan ketika dia melihat Harvey York. Apakah dia masih suami yang sama? Ketika Harvey melihat Mandy datang, dia langsung memberi isyarat kepada Mandy dan berkata, ayo masuk, cantik. Segera setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, mobil itu langsung menyala sendiri. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di sekitarnya. Di dalam mobil, Harvey melemparkan beberapa kertas ke Mandy dan berkata, semua dokumen ada di sini. Mandy mengambil dokumen-dokumen itu dan melihatnya sekilas sambil menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, terutama ketika dia melihat namanya di surat kepemilikan. Dia penasaran bertanya, apakah Chamli yang santai? Dia bahkan menyiapkan dokumennya.
Harvey kemudian tersenyum dan menjawab. Cham tidak begitu pintar, tetapi dia memiliki saudara laki-laki bernama Steve Lee. Steve orang yang cukup pintar. Mandy mengubah topik pembicaraan tanpa ada niat untuk melanjutkan masalah ini. Aku akan pergi ke pesta bisnis untuk membicarakan kontrak malam ini. Kau akan menjadi sopirku. Baiklah, aku akan pergi denganmu kalau begitu. Jika sang istri menginginkan Harvey menjadi pengemudi, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Rolls-Royce sedang melaju melewati jalan-jalan yang ramai menuju jalan tepi sungai yang penuh dengan bar, lalu akhirnya berhenti di depan pintu masuk sebuah bar bernama Royal Bar. Kamu sedang membicarakan bisnis di tempat seperti ini. Harvey merasa sedikit aneh saat melihat sekelilingnya. Mandy mengangguk. Klien ini adalah tuan muda dari Hong Kong. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu bawahan dari 4 tuan Hong Kong. 4 tuan Hong Kong. Ini adalah pertama kalinya Harvey mendengar nama itu. Yang disebut 4 tuan Hong Kong adalah penerus dari 4 keluarga teratas Hong Kong. Tapi yang menarik, keluarga Leo dari penerus Hong Kong adalah seseorang bernama Quinton York. Jelas Mandy. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Lalu mitra bisnis malam ini. Apakah salah satu bawahan Tuan York dari Hong Kong? Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga kelas 1. Statusnya juga cukup tinggi. Harvey tertawa kecil, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apakah salah satu yang disebut bawahan Tuan York datang ke Mandy untuk urusan bisnis atau apakah Quinton sendiri yang merencanakannya. Karena Harvey sudah ada di sana, akan lebih aman untuk melihatnya. Segera setelah itu, Harvey dan Mandy masuk ke bar. Suara musik yang memekakkan telinga bergema di mana-mana. Sejujurnya, Harvey sama sekali tidak menyukai lingkungan dan gaya tempat itu. Saat itu sekitar jam 9 malam juga, dan masih banyak orang di sekitar saat itu. Mandy memegang tangan Harvey dan datang di sekitar area dekat geladak. CEO Zimmer, lewat sini. Begitu Mandy muncul, penampilannya yang mempesona telah memikat tatapan serigala lapar yang tak terhitung jumlahnya di sana. Segera setelah itu, seorang wanita jangkung berdiri dari tengah area D dan melambai pada Mandy. Mandy berjalan mendekat dan melihat beberapa wanita muda dengan merek fashion mewah menghiasi seluruh tubuh mereka. Penampilan mereka sangat modis, tetapi mereka juga tampak seperti kupu-kupu sosial. Mandy pergi tepat di samping telinga Harvey dan berbisik. Ini semua adalah wanita kaya dari Hong Kong. Jangan menyinggung salah satu dari mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah investor potensial. Tentu saja, Mandy datang ke sini dengan rencana lain, dan itu adalah membawa lebih banyak investor untuk Harvey. Dia akan lebih mudah mengatur forum investasi dan keterlibatan bisnis di masa depan.